wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat karunia-Nya kita semua bisa berkumpul tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurah curah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, kepala sekolah SDN Cihideng yang senantiasa hadir dalam kesempatan hari ini. Mudah-mudahan kita semua dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran ibu bapak semua karena berkenan hadir untuk menghadiri acara diseminasi budaya positif yang mana tugas ini adalah tugas dari saya sendiri sebagai CGP Angkatan 11 Kabupaten Bandung. Baik, acara diseminasi ini sebelum kita mulai ada susunan acaranya, yaitu pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari kepala sekolah SDN Cihideng, dan yang ketiga penyampaian materi yaitu dari saya sendiri, dan yang terakhir doa tutup. Baik, kita buka saja cara diseminasi ini dengan bacaan Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya langsung ke acara sambutan, yaitu dari Bapak Kepala Sekolah Cihideng. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung aja. Pertama-tama tentunya ucapan terima kasih kepada rekan-rekan guru yang telah memberikan luangkan waktunya untuk memberikan motivasi kepada salah satu rekan kita, yaitu Pak Dedi, dalam melaksanakan memenuhi salah satu tugas yang diberikan dalam menempuh pendidikan guru penggerak. Mudah-mudahan atas partisipasi Bapak dan Ibu menjadikan satu kebaikan, pertama untuk Bapak dan Ibu, kemudian kebaikan juga bagi anak didik kita di sekolah ini. Bapak dan Ibu, tentunya acara ini tentang budaya positif. Budaya positif ini tentunya arahannya adalah kepada perilaku atau tindakan-tindakan yang berdampak positif. Tentunya ini sangat perlu kita cermati, kita pahami, dan mungkin nanti Bapak Didi akan menjelaskan atau memaparkan yang dimaksud dengan budaya positif ini. Semoga ilmu yang nantinya disebarkan oleh Pak Dedi ini bermanfaat bagi kita semua. Dan kita ketahui bahwa di sekolah ini ada satu orang yang sudah selesai melaksanakan pendidikan guru calon penggerak dan sudah menjadi guru penggerak. Dan alhamdulillah hal tersebut memberikan satu motivasi atau budaya positif
positif bagi rekan-rekan. Dan mudah-mudahan dengan adanya guru-guru yang mengikuti program ini memberikan sumbangsih yang besar terhadap perkembangan pendidikan yang ada di SD di Ciliwung ini pada khususnya pada umumnya kualitas pendidikan di negara ini tentunya. Semoga pelaksanaan ini berjalan lancar tanpa hambatan yang berarti, dan tentunya di akhir dengan pelaksanaan ini ada manfaat yang kita bisa ambil dari pelaksanaan diseminisasi budaya positif ini. Untuk sambutan dari saya selaku kepala sekolah cukup sekian, dan kami ucapkan kepada Pak Ridi untuk selamat melaksanakan tugasnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kepala Sekolah Ciliwung yang telah menyampaikan sambutannya dan menyampaikan motivasinya untuk kita semua agar kita membudayakan budaya positif di sekolah ini. Baik, acara selanjutnya yaitu penyampaian materi tentang diseminasi budaya positif yang insya Allah akan saya sampaikan sendiri. Izinkan saya untuk berdiri. Baik, Bapak Ibu hebat yang saya hormati, di sini saya sebagai CGP Angkatan 11 Kabupaten Bandung akan menyampaikan informasi mengenai budaya positif yang telah saya alami dalam pembelajaran selama CGP. Nah, di sini tentu diseminasi itu adalah salah satu jalan untuk menyebarkan informasi di mana nanti ibu bapak sekalian yang ada di sini mendapatkan manfaat dari uraian atau penjelasan dari saya nih. Sebelumnya untuk supaya tidak ngantuk, Bapak Ibu ngantuk? Iya, ngantuk. Supaya tidak ngantuk Bu, ini ada soal nih, soal yang sangat menguras otak ya tentunya. Baik, Bapak bisa dibantu. Sebelumnya saya akan bagikan dulu kertas ya Pak ya. Ibu Bapak siap ya? Siap. Ya, ini ada kertas nih, kertas Bapak nanti berhitungnya, bukan saya menggurui, tapi ini untuk mengasah otak Ibu Bapak sejauh mana IQ-nya ya. Bagi dua Bu ya. Bapak pertama ya Bapak. Nanti ada korek api Bu. Di sini ada korek api nih. Dalam korek api ini ada semacam penjumlahan. Nah, Ibu Bapak disuruh untuk memindahkan saja ya, memindahkan korek api kemana saja antara. Bapak bisa ini sebagai satu contoh soal dulu ya. Ini contohnya seperti ini. Nih ada 7 tambah 8 sama dengan 1. Nah, Bapak Ibu nanti memindahkan, kan 7 tambah 8 jumlahnya 15, tapi ini kan 1 nih. Nah, bagaimana si korek api dipindahkan supaya sama dengannya sama. Jadi si angka sebelah kiri sebelah kanannya sama dengan jumlahnya. Baik Ibu Bapak, ini contohnya ya. Coba terpikir seperti ini. Ya. Apa masih bingung? Ya. Oh, masih bingung. Dikasih contoh ini ya. Oke. Okay. Pak, dulu lanjut Pak. Jadi dipindahkan. Oke, lihat ya ini 14 gitu. Nah, nanti pekerjaannya 15 menit. 15 detik ya. Lihat. Jadi Ibu Bapak harus
menguras otak. Nah, waktunya habis ada seperti ini. Coba. Nah, penyelesaiannya seperti ini. Nah, dipindahkan. Nah, 7 tambah. Nah, seperti ini. Siap, Bapak Ibu? Ya, siap. Kita mulai. Untuk soal kedua ya, berarti ada 4 soal. Yang betul berarti nanti diberi hadiah ya. Kerjanya bolu itu. Baik, Bapak Ibu, ini coba. Ini 9 ditambah 3. Coba Pak dijalankan aja Pak. Itunya. 8 kurang 3. Coba mana yang pindahnya, harus pindahnya. Tambahnya. Coba Pak, biasa ditulis angkanya Pak. Bisa ditulis di dalam sana. Yang pindahnya sebelah mana yang angka berapa gitu Pak. Coba. Waktunya habis, Pak. Nanti nih. Nah ini udah. Bapak yang mana betul? Pindahkan ini. Yang itu yang kapannya. Oh iya betul, ya Bapak. Ya betul, berarti sudah menguasai ya. IQ-nya berarti di atas rata-rata semua. Ya. Oke, kedua yang pertama. Untuk kedua ini soal kedua nih, soal ketiga berarti. Coba Bapak Ibu ini perhatikan. 2,8. Bapak ke sekolah mungkin bisa menjawabnya. Tulis mau jawab, 6-nya pindah ya. Oke, waktunya habis. 6-nya dipindah ke. Oh iya, oke, kita saksikan. Oh iya betul. Ya, betul. Ya. Satu lagi ya, satu lagi Pak, satu lagi. Selanjutnya soal nomor 4. Ya. Iya. 1 ditambah saya ini paling gampang. Coba mana? Tulis 3-nya di Iya, coba lihat, udah nantinya habiskan waktunya. Coba tulis, dan jawaban tulis mana? Betul atau salah? Ya siap. Ya. Iya, betul. Haknya tahu tulis ya, sangat luar biasa. Terus, satu lagi. Iya. Satu lagi tulis ya. Ini paling sulit tahu. Satu lagi. 3 ditambah 5 supaya tidak ngantuk. Soalnya tadi kelihatannya Dapur dari mana? 5-nya dipindahin. Bagus. Jadi tilu-tilu. Oh iya, kepala sekolah, coba lihat nanti jawabannya. Ini jawabannya kepala sekolah nih. Coba lihat. Waktunya habis, Pak. Maaf. 5 jadi tilu. Iya, betul. Satu lagi. Mungkin perasaan nih. Satu lagi, Pak. Maaf, Pak. Nah, ini jangan terlalu tegang ya. Kita santai aja. Ini paling sulit nih. Ya. 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 Coba mana? Kayaknya tegang nih. Kalau mau dihadiahin kulkas. Ya waktunya sebentar lagi gak ada jawab nih. Ya, oke. Waktunya habis. Budis, ya lihat jawaban Budis. Sama 5. Sudah salah. Salah. Ya, terima kasih. Ya, udah. Ya itu mungkin ini Pak supaya kita tidak tegang ya. Tadi udah saya lihat ibu bapak sangat tegang sekali nih karena mungkin suasana jam segini waktunya apa ya. Jadi saya coba view-nya ternyata luar biasa sekali. Baik, kita kembali ke laptop ya. Kita kembali ke sini untuk menjelaskan daya positif. Ya Pak, maksudnya. Bukan yang itu tuh, yang laptop. Nah baik, selanjutnya Pak, laptop. Nah kita kesepakatan ya Pak, kita buat kesepakatan dulu nih.
Satu, semua boleh bertanya, berpendapat, dan saling memberikan tanggapan. Jadi nanti di pertengahan kita saling bertanya aja, diskusi. Yang kedua, tetap fokus dan menyenangkan ya. Jadi supaya serius tapi santai seperti itu ya. Santai tapi serius ya. Jadi supaya tidak makna yang saya sampaikan bisa diterima oleh ibu bapak semua. Next Pak. Nah, konsep inti dari budaya positif ini ada beberapa, yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, keempat kebutuhan dasar manusia, selanjutnya motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segi 3 restitusi. Ini mungkin konsep inti dari budaya positif yang saya akan sampaikan. Pak. Nah, ini pembelajaran tentang dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahapan kemauan sesuai teori psikologi modern untuk menentukan profil pelajar Pancasila. Mungkin ibu bapak tidak asing lagi dengan profil Pancasila ini, di mana ada 6 dimensi, yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian bernalar kritis, mandiri, kemudian kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Nah, ini 6 dimensi ini merupakan paradigma baru untuk merubah pendidikan ya. Jadi kemarin-kemarin kan kita masih stagnan dengan pendidikan ini, karena kita kan perlu perubahan nih. Biasanya kita tanya pendidikan ini, Pak, mau maju nggak Indonesia ini? Katanya mau maju, tetapi pas ditanya pendidikannya mau berubah nggak? Gaya pendidikannya atau metode atau apanya? Kebanyakannya mau, ternyata. Nah, ini salah satunya dengan paradigma baru ini, yaitu dengan berdiferensiasi. Nah, ini miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi Bapak Ibu, ini ada kesalahpahaman tentang konsep tentang teori kontrol. Yaitu yang pertama, di mana itu guru mengontrol murid. Kemudian ilusinya bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, ini ternyata miskonsepsi ya, seperti ini. Terus bahwa kritik dan membuat satu salah mampu menguatkan karakter, ternyata itu salah. Terus kemudian bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini keempat ini ternyata miskonsepsi dengan teori kontrol yang akan disampaikan sekarang ya. Baik Bapak Ibu, nanti bisa kan ada pertanyaan, ada tanggapan, nanti bisa langsung tangan ya, karena kita tidak membuka sesi tanya jawab khusus. Jadi Ibu Bapak bisa menanyakan, kita diskusi saja. Nah, di sini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, di mana teori kontrol ini adalah ini secara garis besarnya ya. Teori kontrol itu mulainya dari diri sendiri ya. Nah, sekarang kita kembangkan. Kemudian stimulus respon itu biasanya dari eksternal, dari luar. Nah, yang kita kembangkan sekarang ini adalah harus dari diri sendiri. Jadi siswa itu jangan terpaksa ya, tapi dari diri sendirinya yang bisa melakukan seperti itu. Nah, ini diharapkan. Nah, dari stimulus respon itu realiti kebutuhan kita sama, tetapi dalam teori kontrol itu realitas kebutuhan kita berbeda ternyata ya. Nah, kemudian semua orang melihat hal yang sama, tapi dalam teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, kemudian kita mencoba dalam stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, ini sangat berjaya ya kalau bahasanya. Dengan teori kontrol, nah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan dalam stimulus respon. Nah, dalam teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan.
Nanti bisa buka lagi ya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, tapi dalam teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Dalam teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian memaksakan Anda pada saat rujukan gagal. Terus kalau dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, model berpikir menang kalah dalam stimulus respon itu ternyata tidak dianut dengan teori kontrol itu. Itu model berpikir menang. Jadi tidak ada menang kalah ternyata ya. Yang kita bahas sekarang yaitu kita berpikir model menang dan menang ya, menang dan menang. Nah di sini dalam selanjutnya yaitu apa itu disiplin. Mungkin ibu bapak setelah tidak aneh lah, tidak asing bagi ibu bapak apa itu disiplin. Mungkin ada tanggapan dari bapak ibu untuk mengenai disiplin ini. Oh bapak, bisa menyampaikan tanggapannya? Ya, terima kasih. Pak Dedi, terima kasih sebagai CGP A11. Kalau kita lihat secara sederhana, barangkali yang namanya disiplin untuk mempermudah, apa menurut kita definisi daripada disiplin? Suatu saat kita pernah mengatakan kepada anak-anak, kalian harus membiasakan diri disiplin. Berarti disiplin itu kembali kepada satu sikap, bahwa disiplin adalah sikap di mana seseorang itu mentaati atau mematuhi sebuah aturan yang berlaku. Secara sederhana barangkali seperti itu makna daripada disiplin. Mungkin Bapak Ibu guru yang lain bisa melengkapi. Terima kasih Pak Dedi. Baiklah, terima kasih kepada Budeng yang telah menyampaikan tanggapannya itu disiplin. Nah baik, kita kupas saja ya, karena mungkin disiplin ini cakupannya sangat luas sekali. Nah, ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda, apa yang terlintas di pikiran Anda? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak gunakan sama sekali. Nah ini ya, jadi sedikit perubahannya, bukan perubahan, memang dasar disiplinnya seperti itu. Nah kemudian dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana merdeka. Nah itu berdasarkan pendapat dari Ki Hajar Dewantara. Jadi disiplin ini intinya dari diri sendiri ya. Jadi self disiplin seperti itu yang diutarakan dengan Ki Hajar Dewantara. Kita harus bangga ya, karena Ki Hajar Dewantara ini tokoh pendidikan Indonesia yang sekarang sedang menjadi viral ya dalam kurikulum merdeka ini. Baik Pak, selanjutnya. Nah kita ke disiplin positif.
Nah, disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, disiplin positif, disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran kita, memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman atau hukuman. Jadi kita berubah ya haluan sekarang. Tadinya kan kita menganggap disiplin itu dengan hukuman seperti itu, tetapi ternyata disiplin itu tanpa imbalan atau penghargaan atau ancaman atau hukuman sebenarnya, karena tadi sendiri dari self disiplin. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan pendidik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, kembali lagi ke intrinsik ya. Jadi disiplin itu ternyata dari dalam diri, harusnya dari diri sendiri. Nah, ini nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan ini adalah nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi ini universal ya. Jadi tidak hanya agama tertentu, suku tertentu, tapi nilai ini memuat segalanya ya. Nah, contoh nilai kebajikan institusi organisasi yaitu profil pelajar Pancasila. Nah, di sana ada gotong royong, mungkin bisa terbaca. Kemudian toleransi, rasa hormat. Kemudian dalam keterampilan hidup, life skill, dipercaya, lulus, hati, pendengar yang aktif dan tidak merendahkan orang lain. Nah, seperti itu slide. Nah, kebutuhan dasar manusia paling seperti barusan ya Bu ya, karena kita tahu jam 12 itu waktunya. Nah, itu kebutuhan, mungkin ada kebutuhan dasar yang terpenuhi ya, karena kelihatannya tadi yang ngantuk-ngantuk seperti itu. Nah, ini kebutuhan manusia kita bahas ya sekarang. Kenapa tadi Ibu Bapak ngantuk? Nah, ini kebutuhannya kita bahas sekarang. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi kalau Ibu ngantuk sekarang, kebutuhannya apa Bu? Tidur ya? Kalau Ibu sekarang apa kebutuhannya? Makan. Ya makan aja itu kalau lupa. Lanjut Bu. Kemudian 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, ini setelah pasti Ibu Bapak sudah tahu ya. Jadi kebutuhan manusia itu ada 5, yaitu kebertahan hidup. Contohnya apa ya Bu? Makan, minum, rubah ya, itu kebutuhan dasar, kebutuhan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini hubungannya dengan berbagi kerjasama ya dalam kelompok. Kemudian penguasaan. Nah, ini menjadi pemimpin ya, seperti kepala sekolah. Kemudian kebutuhan kebebasan. Nah, ini untuk mencoba hal baru. Kemudian kesenangan, itu untuk seperti bermain, humor, antusias, tertawa. Itu kebutuhan juga ya Bu. Jadi jangan sampai Ibu tertawa sendiri. Jadi emang dibutuhkan, tapi kalau tertawa sendiri itu lebih kebutuhannya terlalu ya, terlalu banyak kebutuhan yang dipertanyakan ya Pak bagus. Nah, kemudian motivasi perilaku manusia itu ada 2 Bu motivasinya. Ada motivasi ekstrinsik, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Nah, ini ya. Jadi kalau dari hukuman terus dari penghargaan itu ternyata dari luar, bukan asli ya. Nah, kemudian motivasi intrinsik ini untuk menjadi orang yang adalah ingin menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, ini jadi tujuan budaya positif ini ternyata ini tujuannya, yaitu memotivasi diri dari nilai sendiri, yaitu dari diri sendiri. Kemudian Pak,
Nah, menurut Bapak, apa perbedaan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Apa yang diterapkan Bapak Ibu di kelas? Bapak Ibu Lina, yang suka diterapkan di sekolah yang mana? Ibu Bapak bisa berpendapat, kalau dia bisa. Di sini menurut Bapak Ibu apa perbedaan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Untuk hukuman itu mungkin ada hal yang harus dia lakukan jika dia melanggar suatu aturan. Konsekuensinya sama mungkin konsekuensinya dari yang hukuman itu apa yang akan nanti dia diambil ke depannya, dan restitusinya apa yang dilakukannya gitu kan. Untuk restitusi ini mungkin untuk pemecahan masalah dari apa yang dia lakukannya itu, mungkin itu. Iya Pak, terima kasih atas jawabannya. Ya itulah yang disampaikan oleh Pak Rudi, mungkin tepat sekali. Kemudian Pak selanjutnya. Nah ini ya, untuk memperdalam tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi ini. Kalau hukuman itu tidak terencana tiba-tiba ya, jadi kita kalau menghukum anak langsung ya. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Jadi hukuman ini cenderung satu arah, satu arah. Kemudian hukuman ini biasanya psikis ya, fisik, bisa video atau verbal atau dengan fisik ya, seperti itu. Ini tidak diharapkan ya. Kemudian konsekuensi. Nah, konsekuensi ini terencana, disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman tapinya dengan konsekuensi ini tetap. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Jadi terus memonitor murid. Nah ini. Kemudian restitusi, apa restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian proses kolaboratif yang menjalankan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, yang dari ketiga ini kita bertuju pada restitusi ya. Baik, Pak. Nah, dari tadi hukuman seperti itu, nah kita memposisikan kita di mana, Pak? Bapak Ibu. Mungkin sekarang nih kita masuk sasaran diri ya. Mungkin ada ke penghukum, kemudian ada pembuat merasa bersalah. Contohnya misalkan kamu mengapa melakukan kesalahan ini? Bapak kan ditegur oleh bapak kepala sekolah misalnya seperti itu. Jadi anak itu merasa bersalah. Nah, kemudian bisa berteman ya, kita akan berteman, kemudian pemantau atau manajer. Nah dari sekian ini posisi kontrol ini pasti kita ada di mana ya? Itu mungkin ibu bisa bertanya pada diri masing-masing ya. Nah dalam teori kontrol ini yang sangat diharapkan itu teori manajer ya. Nanti kita bahas lagi untuk selanjutnya. Nah ini bisa dibaca Pak, motivasi yang tadi ya, motivasi eksternal dan motivasi intrinsik. Nah itu manajer. Nah kita bahas aja manajer karena penghukum sudah mungkin sedikit paham. Nah manajer ini adalah mengajukan pertanyaan, kemudian apa yang kita yakini, apa kamu meyakini hal tersebut. Baik, saya beri contoh aja ya Bu ya untuk kepahaman kita. Jadi teori manajer ini itu ketika anak melakukan kesalahan, anak itu tidak langsung dihukum ya. Nah, teori manajer ini adalah tadi menggunakan ketiga susi. Nah, jadi si anak tersebut diajak oleh kita ke duduk bersama kita dengan tidak, bahasa kita tidak terlalu keras, tidak terlalu rendah gitu. Jadi sedang-sedang saja. Nah, itu seperti itu. Pak, next Pak. Nah, contoh ini penerapan posisi kontrol guru. Ini ketika penghukum nih, siswa tidak memakai, contoh ini contoh kasus ya. Siswa tidak memakai atribut lengkap satu perkara bendera. Nah, kalau penghukum itu hormat, kamu harus hormat pada bendera selama 1 jam. Itu hukuman. Nah, kemudian kalau membuat merasa bersalah, itu berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Jadi anak itu disudutkan lah, merasa bersalah. Next Pak.
Nah ini untuk teman. Nah ini contoh bahasanya seperti ini. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu bapak ya sekali ini. Ya sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini. Ini seperti temanan ya. Nah pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulang-ulang lagi. Jadi tidak nyaman ya karena ada suruhan untuk membeli. Kemudian nah manajer ini apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah ini tujuannya ke sini Bu. Jadi manajer ini adalah supaya anak itu bisa memperbaiki kesalahannya tanpa menjas gitu ya anak tersebut. Next Pak. Baik Pak, untuk memahami tentang ini ada video sedikit. Oh iya. Ini si ibu ini mungkin bisa dijelaskan ya, oleh saya bisa menjelaskan tadi tentang 5 kontrol tersebut ya. Kemudian yang selanjutnya, sebelumnya Pak. Nah ini, jadi si ibu yang mungkin CGP setelah tahu ya, si ibu tersebut menjelaskan tentang 5 posisi kontrol. Next Pak. Nah dalam tersebut itu ada keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Jadi kita sekarang mengarah keyakinan kelas. Nah dalam pembentukan keyakinan kelas ini biasanya anak si keyakinan kelas itu bersifat abstrak, jadi terlihat ya. Kemudian berupa pernyataan universal. Nah, kemudian dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat. Jadi jangan terlalu banyak untuk membuat keyakinan kelas ini. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah hingga mudah diterapkan. Nah kemudian semua warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi tidak sebagian siswa saja ya. Nah ini segeri 3 restitusi ini. Mungkin Bapak CGP yang lain telah menjelaskan ya tentang ini. Tapi ini garis besarnya seperti ini. Kamu dalam ini ada pertama itu yang kita harus lakukan yaitu menstabilkan identitas dulu. Nah setelah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan kelas yang telah disepakati. Next Pak. Next Pak. Nah ini menstabilkan identitas. Itu berbuat salah. Nah ini kata-katanya seperti ini ya. Jadi berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi anak tidak dijudge salah benar ya. Nah ini berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Kata-katanya seperti ini. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari kerusakan itu. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Jadi ketika anak salah, jangan langsung dijudge kamu salah. Nah itu jadi mungkin bertanya kesalahannya seperti apa, dan ibu juga melakukan seperti itu. Nah, kemudian tindakan kedua, validasi tindakan yang salah. Nah ini contoh kata-katanya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik dari ini. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Jadi ketika anak salah itu seolah tidak disalahkan ya. Next Pak. Kemudian yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Nah di sini kemudian anak kita sebagai guru menanyakan keyakinan. Apa sih keyakinan kelas yang kita telah buat? Jadi anak itu dengan sendirinya iya betul, saya itu tidak boleh apa gitu ya, atau
berkata ketika anak berbicara dengan kotor atau kasar, oh iya saya itu membuat kesepakatan tidak boleh berkata kasar seperti itu. Nah, alhamdulillah diseminasi ini telah selesai Bu. Yang telah saya sampaikan mungkin ibu bapak kurang puas dengan penjelasan saya. Mudah-mudahan ya supaya ibu bapak bisa menggali lagi dari sumber yang lain. Nah, ini sebagai penutup dalam penerapan program disiplin positif ini, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan ini sebagai manajer ya, di sini dikatakan tadi saya setelah mengerucutkan, jadi intinya kita harus bertindak sebagai manajer ya, jangan sebagai penghukum lagi. Kemudian yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Ya, ini sesuai dengan standar nasional pendidikan. Jadi sebenarnya nyambung ya antara pemikiran Ki Hajar Dewantara itu dengan standar nasional pendidikan yang sekarang ini. Padahal sudah jauh-jauh ya, jauh-jauh pemikiran Ki Hajar Dewantara ini. Baik, demikian. Mungkin tadi karena diskusi udah disampaikan ya kita bersama. Baik, kita akhiri saja acara diseminasi ini. Mohon maaf apabila saya dalam menjelaskan budaya positif ini kurang maksimal. Mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup saja dengan bacaan doa majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ibu Bapak guru hebat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah.
mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya, tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya
kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Oh masuk, ya tutupin lagi ya. Ya, Nenang, kamu barusan main ya? Iya. Kenapa sih Kak Bapak manggil kamu ke sini? Tahu nggak alasannya? Tahu, Apa coba? karena saya berkata kasar. Oh, tadi kamu berkata kasar. Ya, Ke siapa berkata kasar? teman-teman saya. Kenapa sih kamu berkata kasar? Saya tadi kesal karena teman saya menghina. Oh, menghina kamu. Jadi kamu berkata kasar ke teman kamu itu? Ya, Iya, Nenang gini ya. Bapak manggil Nenang ke sini bukan untuk mencari kesalahan kamu, tapi Bapak ingin mencari solusi agar kamu tidak mengulangi lagi. Nah, coba Nenang gini. Kalau Nenang tahu nggak berkata kasar itu baik atau jelek? jelek, Oh, jelek ya, tahu ya. Rugi nggak kamu kalau berkata kasar? rugi, Kalau teman kamu rugi nggak? rugi. Oh iya. Terus kamu akan mengulangi lagi nggak? Enggak, Oh iya. Baik, Denana, kamu tahu nggak kesepakatan atau keyakinan kelas kita? tahu, Apa? jangan berkata kasar, Oh, jangan berkata kasar atau berkata harus apa? harus sopan santun. Harus sopan santun agar tidak terjadi lagi saling menghina ya seperti itu ya. Ya, Oh iya. Jadi sekarang ke depan mungkin Denana gimana coba rencananya gitu? Gak akan apa lagi? bakal bicara sopan santun. Oh iya, bagus sekali. Ya, jadi mudah-mudahan Denanang bisa berkata lebih baik lagi ya. Gak boleh mengulangi perkataan yang kasar itu supaya Denanang nanti disayang oleh teman-teman kamu kan.
Iya, terima kasih ya Neng ya. 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 Demut, tahu nggak Demut buat dipanggil ke sini? Apa coba? Tahu nggak? Demut bisa kemarin ke sini? Katanya tadi Bapak mendengar bahwa Demut nggak pikir, itu? Nah, makanya Bapak memanggil Demut untuk ke sini. Coba Demut, Bapak mau cari alasannya. Kenapa Demut nggak piket tadi? Oh, katakan bangunnya. Emang bangunnya jam berapa Demut? Setengah 7. Oh, siang banget atuh. Demut, kalau si mamanya suka bangunin nggak? Kenapa tuh? Nggak bangun lagi? Atau tidur lagi? Itu iya. Ya memang begini ya, Bapak manggil Demut bukan mencari kesalahan Demut, tapi Bapak ingin mencari solusi nih supaya Demut gak mengulangi lagi ya. Coba Bapak nanya nih, Demut kalau gak piket itu bagus nggak buat? Gak bagus, kenapa? Pasti jadi kotor. Oh iya, itu kan Demut tahu juga ya. Jadi kalau misalkan tidak piket, kelas kita akan jadi kotor. Coba Demut gini, karena tadi Demut sudah tahu bakalan kotor kalau tidak piket. Kalau Demut tahu gak keyakinan kelas kita? Apa? Oh, kelas kita seperti gitu. Tuh Demut kan tahu keyakinan kelas. Jadi kalau Demut tahu keyakinan kelas, kira-kira Demut bakal mengulangi lagi nggak? Caranya harus gimana? Bersih, terus datangnya gimana? Terus pagi lagi kolong siku nggak? Enggak, harus dikasih ibunya gimana? Harus dibangunin? Enggak dibangunin, oh jadi sudah bangun sendiri ya? Oh iya, jadi dengan keyakinan kelas yang Demut yakini itu berarti Demut gak akan mengulangi lagi ya? Demut bakal datang gimana? Lebih awal ya bagus. Ya Demut gitu ya dari Bapak. Demut mudah-mudahan bisa bekerja sama dengan Bapak di kelas ini sehingga Demut bisa datang lebih awal dan bisa melaksanakan tiket kelas ini ya. Iya, terima kasih. Udah.